Loh, Bapak ini namanya Pak Iman kan? Saya sudah pernah ketemu Bapak loh. Bahkan saya juga sudah berjanji Pak, ketika saya pulang dari Tanah Suci, saya akan menyerahkan foto-foto kenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang yang tak pernah berangkat haji, namun ia melihat foto dirinya berada di Tanah Suci. Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ada seseorang yang tak pernah berangkat haji, namun dia melihat foto dirinya berada di Tanah Suci. Kisah ini diambil dari Pak Iman. Ia memang sudah memiliki keniatan untuk berangkat haji, dan ia bersama istrinya yang bernama Bu Sri juga sudah mengumpulkan uang sekitar 5 tahun dan sudah mencapai 20 juta rupiah. Namun pada saat itu, Pak Iman dan istrinya ini ingin pergi ke bank untuk menabung uang yang sejumlah 20 juta rupiah tersebut. Dan pada saat itu, ketika hendak sampai jalan raya, Pak Iman ini melihat becak yang membawa tetangganya yang bernama Pak Tarmin. Dan ia ditemani dengan istrinya. Dan Pak Tarmin ini kondisinya sudah terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Dan istri Pak Parmin ini raut mukanya nampak sedih dan panik. Sebelum terlalu jauh, Pak Iman ini menghampiri istri Pak Parmin. Lalu Pak Iman ini menanyakan ke istrinya, "Bu, Pak Parmin ini kenapa?" "Ia sakit Pak, sudah 3 hari ia mengalami sesak nafas." Lalu pada sore hari, istri Pak Parmin ini menghampiri Pak Iman dalam keadaan sedih bahwa ia ingin meminta tolong ke Pak Iman. Ia sekarang sedang membutuhkan dana untuk biaya operasi Pak Parmin, yang ternyata Pak Parmin ini mengalami penyumbatan di paru-paru dan ia harus dioperasi. Dan biaya operasi ini sekitar 20 juta rupiah. Setelah Pak Iman berdiskusi dengan istrinya pun, pada akhirnya Pak Iman ini mengambil uang yang sudah terkumpul selama 5 tahun untuk berangkat haji. Ia meminjamkan ke keluarga Pak Parmin demi kesembuhan Pak Parmin. Setelah 2 tahun kemudian dan musim haji berlalu, Pak Iman pun pergi ke masjid. Dan pada saat perjalanan pulang, Pak Iman pun disapa oleh seorang laki-laki. "Masya Allah, Pak Haji, kita bertemu lagi ternyata di sini." "Oh, ternyata rumah Pak Haji ini di area sini ya Pak?" tanya seorang laki-laki ini dengan akrab dan seakan-akan sudah pernah bertemu. Dan kalimat keakraban ini membuat Pak Iman merasa terkejut dan bingung. Kenapa? Ini Pak Iman ini pun sampai bertanya-tanya, "Loh, Bapak ini salah orang ya? Saya belum pernah berangkat haji loh Pak. Kenapa Bapak manggil saya dengan sebutan Pak Haji?" Lalu bapak ini pun mengatakan, "Loh, Bapak ini namanya Pak Iman kan? Saya sudah pernah ketemu Bapak loh. Bahkan saya juga sudah berjanji Pak, ketika saya pulang dari Tanah Suci, saya akan menyerahkan foto-foto kenangan kita." "Iya, Bapak ini tahu dari mana?" Lalu seorang laki-laki ini pun menjawabnya, "Loh, Bapak ini kan namanya Pak Haji Iman kan?" Lalu Pak Iman pun masih kaget. "Kok Bapak bisa tahu nama saya?" "Lah, saya kan sudah bilang Pak, saya ini sudah pernah bertemu Bapak di Tanah Suci. Dan saya pun sudah memiliki janji Pak, ketika saya bertemu Bapak, ketika saya sudah kembali ke Tanah Suci, saya akan menyerahkan foto-foto kenangan kita yang sedang berada di Tanah Suci." Demi meyakinkan Pak Iman, ia rela mengajaknya ke rumah. "Ayo Pak, Bapak ikut saja saya ke rumah, nanti pulangnya saya antar." Dan karena penasaran, Pak Iman ini pun
mengikuti seorang laki-laki ini untuk ke rumahnya. Dan pada saat tiba di rumahnya pun, seorang laki-laki ini pun menunjukkan foto-foto mereka saat berada di tanah suci. Dan Pak Iman ini sangat terharu, menangis dan sangat tidak menyangka. Lalu Pak Iman pun membawa foto-fotonya ke rumah untuk menunjukkan ke anak dan istrinya. Dan seisi rumah pun tampak kaget dan bingung. Dan pada akhirnya Pak Iman ini pergi ke salah satu seorang alim ulama. Dan beliau pun mengatakan bahwa bisa jadi ini adalah malaikat yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan haji, menggantikan Pak Iman yang telah menolong tetangganya yang sedang sakit. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita sebuah pelajaran dan semoga kisah Pak Iman ini menjadikan kita sebagai jiwa penolong dan dilakukan dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Hikmah Kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.